Punya luka terbuka yang kelihatannya dalam terus nggak sembuh-sembuh memang bisa bikin khawatir. Selain karena penampakannya, luka yang nggak kunjung sembuh juga bisa nimbulin rasa nyeri, gatal, panas, nggak nyaman, bahkan ada yang lukanya makin meluas dan kelihatan makin dalam. Nah, kondisi ini sering disebut juga dengan istilah borok atau medisnya disebut juga dengan ulkus kulit. Memang, faktanya luka yang terbuka apalagi kalau cukup dalam bakal lebih lama sembuhnya. Belum lagi kalau penyebab lukanya bukan karena cedera biasa, melainkan dampak dari suatu gangguan kesehatan atau penyakit tertentu. Maka kondisi ini nih yang perlu diwaspadai. Soalnya beresiko nimbulin komplikasi yang berbahaya loh. So, di video ini saya bakal jelasin jenis, penyebab, dan tentunya cara penanganan dari ulkus kulit supaya nggak sampai nyebabin resiko kesehatan yang lebih besar. Yuk tonton sampai selesai! Halo, saya Dr. Mary dari Halo Dokter. Jadi, selain cedera berat, luka yang nggak kunjung sembuh hingga ngebentuk ulkus kulit bisa disebabkan oleh beberapa kondisi. Yaitu, yang pertama, ada ulkus decubitus. Jenis ulkus ini disebabkan oleh tekanan atau gesekan yang terjadi secara terus-menerus pada satu bagian tubuh. Akibatnya, aliran darah di pembuluh darah kulit yang tertekan itu jadi terganggu, sehingga nyebabin kulit jadi rusak dan nimbulin luka. Kondisi ini biasanya terjadi pada orang yang gerak tubuhnya terbatas karena menderita suatu kondisi yang memerlukan bed rest atau tirah baring total. Misalnya pada pasien yang menderita lumpuh atau stroke. Biasanya, ulkus decubitus akibat tirah baring lama ini muncul di bokong, punggung, atau area-area yang memang tertekan lama. Yang kedua, ulkus vena kaki atau venous ulcer. Ini lumayan sering terjadi, terutama pada penderita obesitas, hipertensi, gangguan pembekuan darah, gagal jantung, dan wanita hamil. Penyebabnya adalah karena adanya gangguan pada aliran darah di dalam pembuluh darah vena kaki. Terus lama-lama kulit bisa jadi rusak dan akhirnya muncul ulkus. Makanya, ulkus vena kaki biasanya munculnya di kaki atau tungkai bagian bawah seperti tumit dan lutut. Yang ketiga, ulkus iskemik. Jenis ulkus ini hampir sama sih kayak ulkus vena kaki, soalnya bisa muncul juga di tungkai bagian bawah. Bedanya, gangguan yang terjadi bukan pada aliran darah dalam pembuluh darah vena, melainkan di pembuluh darah arteri. Beberapa penyakit yang bisa ningkatin resiko terjadinya ulkus iskemik ini adalah diabetes, kolesterol tinggi, gagal ginjal, aterosklerosis, atau penyakit arteri perifer. Terakhir, ulkus diabetikum. Nah, kondisi ini mungkin yang paling sering terdengar ya, karena merupakan komplikasi yang paling sering terjadi pada penderita diabetes. Mekanismenya adalah saat kadar gula darah terlalu tinggi dan nggak terkontrol, akan terjadi kerusakan saraf yang juga berefek pada aliran darah yang nggak lancar, sehingga rentan muncul ulkus. Nah, kalau halo viewers ada yang ngalamin ulkus kulit, memang sebaiknya segera nyempatin waktu untuk memeriksakan diri langsung ke dokter. Apalagi kalau belum tahu pasti apa penyebabnya. Soalnya, kayak yang tadi udah saya bilang, ulkus kulit bukanlah sekedar luka biasa, tapi bisa menjadi gejala dari penyakit tertentu dan bahkan ada risiko komplikasinya, seperti infeksi. Atau seenggaknya, kamu bisa berkonsultasi dulu dengan dokter dan menanyakan penanganan awal sembari menjadwalkan ketemu langsung dengan dokter. Sekarang, kamu bisa melakukannya via online lewat aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini, kamu bisa tanya-tanya sepuasnya soal masalah kesehatan yang kamu alami. Ada dokter umum hingga spesialis. Kalau masalah ulkus kulit, kamu bisa konsultasi dengan dokter spesialis bedah ya. Respon dokternya cepat dan sudah pasti jawabannya juga akurat. Kalau kamu belum punya aplikasi Halo Dokter, abis nonton video ini, kamu bisa download aplikasinya di Google Play ataupun App Store. Tapi saya ingatkan ya, kalau lukanya udah terlihat sangat parah, apalagi ada tanda-tanda infeksi seperti terasa sangat nyeri, keluar nanah, ngeluarin bau nggak sedap, atau kamu sampai ngalamin demam, jangan tunda-tunda lagi dan segeralah pergi ke dokter ya. Nah, kalau dokter udah bisa nemuin penyebabnya, penanganan yang diberikan akan disesuaikan dengan penyebabnya nih. Misalnya, untuk ulkus yang disebabkan oleh gula darah tinggi atau ulkus diabetikum, maka pengobatan akan ditujukan untuk mengobati luka dan menurunkan atau mengontrol kadar gula darah. Sembari itu, dokter akan melakukan langkah perawatan luka yang meliputi yang pertama, pembersihan luka dan pengolesan obat oles berupa salep antibiotik atau gel khusus ke area luka.
Lalu, dokter akan menutup luka dengan perban agar ulkus tetap bersih dan gak infeksi. Habis itu, dokter juga akan memberikan arahan lebih lanjut supaya kamu bisa merawat luka di rumah. Yang kedua, pemberian obat-obatan yang sesuai dengan gejala. Misalnya, kalau ulkus kulit terasa sangat perih atau nyeri, dokter dapat meresepkan obat pereda nyeri. Sementara, kalau ada tanda-tanda infeksi pada luka, dokter akan meresepkan antibiotik, bisa dalam bentuk obat salep ataupun minum. Yang ketiga, melakukan tindakan operasi. Ini jika ulkus kulit sudah sangat parah atau ada tanda infeksi berat. Jadi, kalau udah kayak gini, dokter akan melakukan pembersihan dan pembuangan jaringan mati yang terinfeksi atau disebut juga dengan debrideman. Setelah itu, kalau memang memungkinkan, dokter bisa melakukan cangkok kulit untuk menutup ulkus yang besar ini, dan ini juga bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan jaringan kulit baru pada luka. Nah, itulah jenis-jenis penyebab serta penanganan ulkus kulit yang perlu kamu ketahui. Kalau ada informasi yang masih belum jelas, kamu bisa tanyakan lebih lanjut ke dokter yang ada di aplikasi Halo Dokter ya. Terus, sebagai penutup, saya mau ingetin nih, buat kamu yang memiliki faktor resiko dari ulkus kulit, misalnya diabetes, sangat disarankan untuk rutin memeriksakan diri ke dokter ya, supaya penyakitnya bisa terkontrol dengan baik dan terhindar dari resiko komplikasi seperti ulkus kulit ini. Oke? Wah, udah sampai deh nih di penghujung video. Selanjutnya bahas apa lagi ya di YouTube Halo Dokter? Kamu punya saran nggak? Yuk tulis di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu belum subscribe, yuk klik tombol subscribe sekarang juga. Jadi kamu nggak ketinggalan deh tiap kita upload video tentang informasi kesehatan terbaru. Semoga video ini bermanfaat ya, dan hidup sehat bersama Halo Dokter.